Saya Bu Albertoni Zafrayola Sabulana Pande dengan NIM 190130662 kelas akuntansi D akan menjelaskan mengenai sumber dana bank dan surat-surat berharga di perbankan. Yang pertama, sumber dana bank. Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat bank di sisi pasifa yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Sumber dana bank merupakan sumber atau dari mana asalnya dana yang dimiliki dan dikelola oleh suatu bank. Sumber dana bank ada 3, yaitu yang pertama dana sendiri atau dana pihak pertama, yang kedua dana pinjaman atau dana pihak kedua, dan yang ketiga dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana sendiri ialah dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik saham, terdiri dari modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada waktu awal bank berdiri. Yang kedua, cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari. Dan yang ketiga, laba yang ditahan, yaitu bagian laba milik pemegang saham tapi dalam RUPS diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan ke dalam modal bank. Selanjutnya, dana pinjaman. Dana pinjaman yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, seperti yang pertama, pinjaman dari bank lain di dalam negeri atau pinjaman antar bank, disebut juga interbank call money, yaitu pinjaman bank kepada bank lain di dalam negeri bila kebutuhan mendesak. Yang kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, yaitu pinjaman jangka menengah sampai jangka panjang. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pinjaman ini jarang berbentuk pinjaman, lebih banyak berbentuk surat berharga. Dan yang terakhir, pinjaman dari bank sentral, yaitu jika ditunjuk BI untuk menyalurkan pinjaman ke sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk diusahakan. Dana yang terakhir yaitu dana masyarakat. Dana dari masyarakat yaitu dana yang berasal dari masyarakat, baik itu perorangan ataupun badan usaha, dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki bank seperti giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, produk simpanan yang dimiliki bank yaitu deposito. Deposito yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam pencatatan khusus, untuk simpanan ini sebaiknya dipisahkan antara uang yang akan jatuh tempo maksimal 2 tahun ke depan atau lebih dari 1 tahun. Dan produk simpanan yang dimiliki bank yang terakhir yaitu tabungan. Tabungan yaitu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro atau alat lainnya yang dipersamakan. Itu penjelasan mengenai sumber dana bank. Dan selanjutnya penjelasan mengenai surat-surat berharga di perbankan. Surat berharga adalah salah satu jenis dari surat perniagaan yang dikenal atau beredar di masyarakat, di samping jenis lainnya yang dikenal sebagai surat yang berharga. Perbedaan di antara kedua jenis surat perniagaan di atas semata-mata memperlihatkan sulit tidaknya pengalihan atau leveringnya. Apabila surat perniagaan tersebut mudah pengalihannya, yang mana cukup dilakukan dengan penyerahan fisik dari surat perniagaan atau dengan endorsement, maka surat tersebut tergolong ke dalam surat berharga. Sedangkan apabila sulit pengalihannya harus secara CC, maka surat tersebut tergolong ke dalam surat yang berharga. Surat berharga dapat didefinisikan sebagai surat yang memiliki nilai negotiable dan mudah dialihkan, yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Fungsi surat berharga yaitu sebagai alat pembayaran.
Contohnya cek, biljet, giro, dan wesel bayar. Fungsi yang selanjutnya yaitu surat sebagai surat bukti investasi. Surat bukti investasi itu dibagi lagi ke dalam investasi yang bersifat utang. Contohnya promes dan obligasi, dan investasi yang bersifat ekuitas, contohnya surat saham. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dengan surat berharga. Ada penarik, yaitu pihak pemilik dana pada rekening yang memerintahkan tertarik, yaitu bank, untuk membayar kepada pemegang. Yang kedua, penerbit, yaitu pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang ketiga, pemegang, yaitu pemegang surat berharga yang memiliki hak tagih. Yang keempat, tertarik, yaitu pihak lain yang disebutkan dalam surat berharga sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran. Yang kelima, endosan, atau pemegang surat berharga yang sebelumnya yang memindahkan haknya atas surat berharga tersebut kepada pihak yang menerima pengalihan. Yang keenam, akseptan, yaitu pihak yang melakukan akseptasi menerima, yaitu mengakui setiap tagihan yang ternyata dalam warkat surat berharga yang diaksep, serta berjanji melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, avalis, yaitu penjamin dari penerbit. Jenis-jenis surat berharga. Ada 13 jenis surat berharga. Yang pertama, cek, yaitu surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana, pada rekening giro kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Yang kedua, ada biljet giro, yaitu surat perintah dari nasabah pemilik dana pada rekening giro kepada bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera dalam biljet giro, dana mana tidak dapat dicairkan secara tunai. Yang ketiga, ada wesel, yaitu surat berharga yang di dalamnya membuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah diunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Yang keempat, promes, yaitu janji atau komitmen tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat yang ditetapkan, atau saat diminta, atau saat diunjukkan kepada pihak yang tercantum namanya, atau kepada penggantinya, atau siapapun pembawa promes. Yang kelima, ada sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Yang keenam, ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem true discount yang dibeli melalui lelang atau melalui pasar uang. Yang ketujuh, ada saham, yaitu bukti pernyataan modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang saham adalah orang yang berhak atas dividen, hak suara, dan manfaat lainnya. Selanjutnya ada commercial paper atau CP, yaitu instrumen untuk pembayaran uang seperti cek, wesel, promissory notes, dan lain-lain. CP adalah short term unsecured promissory notes yang lazim diterbitkan oleh large well-known corporation dan finance companies. Selanjutnya ada obligasi, yaitu sertifikat bukti utang yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga tertentu untuk suatu jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang dan untuk membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo. Yang ke-10 ada sertifikat reksadana, yaitu bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksadana untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Yang ke-11 ada floating rate note atau medium term note, yaitu obligasi dengan jangka menengah. Floating rate note adalah notes dengan bunga float yang lazim diterbitkan dengan floating rate note adalah notes dengan bunga floated yang lazim diterbitkan dan dipasarkan di luar negeri. Sedangkan atas medium term note berlaku tingkat suku bunga fix yang lazim dipasarkan di Indonesia. Selanjutnya ada warrant,
yaitu sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga tertentu. Yang terakhir ada konsumen, yaitu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut, dalam hal ini perusahaan pelayaran, yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkannya kepada orang tertentu, yaitu penerima. Surat mana di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang dimaksud. Demikian penjelasan mengenai sumber dana bank dan surat-surat berharga. Atas halamannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.